Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, mari sebelum kita mulai pengajian pada hari ini membaca suratul Fatihah, yang mana pahalanya kita aturkan, kita tujukan kepada Ki Musannif, Ki Mu'allif yang mengarang kitab Wasail Abail Abna ini, yang kita kaji, yang kita telaah, yang kita pelajari ini, agar senantiasa memperoleh ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita memperoleh ilmu nafi'an mubarakan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ketinggalan pula suratul Fatihah ini kita aturkan kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, kepada para masyayikh, para alim, para ulama, para aulia, dan para anbiya. Wabil khusus kita khususkan lagi kepada muassis, pendiri, pengurus, seluruh jajaran karyawan, guru, dan lain sebagainya Yayasan Pendidikan Bumi Kartini Jepara yang kita cintai ini, agar senantiasa beliau-beliau ini dalam berjuang linasril ilmi, untuk menyebarkan ilmu ini betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran agar untuk melakukan semuanya ini betul-betul ikhlas lillahi kalimatillah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyatis shalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan seperti biasa, saya juga ingin mengajak kalian semuanya untuk membaca sholawat tibil qulub dan li khamsatun, yang mana harapan dan niatan kita ini agar segera terbebas dari pandemi COVID-19 yang sedang melanda kita ini. Ala hadhihi niyati sholihah al-Fatihah. Untuk minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal-Murtada ibnahuma wal-Fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal-Murtada ibnahuma wal-Fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal-Murtada ibnahuma wal-Fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal-Murtada ibnahuma wal-Fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal-Murtada ibnahuma wal-Fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal-Murtada ibnahuma wal-Fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah
المصطفى والمرتضى بنهما والفاتمة بسر الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siswa-siswi SMP UT Bumi Kartini ataupun santriwan-santriwati Islamic Boarding School Bumi Kartini Jepara yang kita cintai dimanapun kalian berada. Saya berharap kalian mau aktif mengikuti pengajian ini. Kemarin kita telah membahas pelajaran yang ketiga, yaitu fi hukukil khalaqil adim wa hukuki rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hak-hak bagi Allah Subhanahu wa taala dan hak-haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan saya ulas sedikit apa yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwasanya di antara dari kasih sayang Allah, min lutfillah bi ibadihi irsalur rusuli alaihi wassalatu wassalam, di antara dari kasih sayang Allah terhadap hambanya, yaitu Allah telah mengutus seorang utusan, mengutus seorang nabi, mengutus seorang rasul kepada hambanya untuk liirsatil khalqi wa hidayatihim, untuk memberikan petunjuk, untuk memberikan bimbingan, memberikan arahan agar senantiasa hidupnya agar senantiasa hidupnya memang betul-betul sesuai dengan aturan dan ajaran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila ma yusrihu sya'nahum fi dinihim wa dunyahum, baik dalam urusan agamanya ataupun kehidupan urusan dunianya, agar senantiasa menuju ke jalan yang benar, shiratal mustaqim, jalan yang hak, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kemarin sinten Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi akhirul zaman, beliaulah Nabi akhir, khatamul anbiya wal mursalin, dijuluki sebagai pemungkas terakhir para nabi dan para rasul. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hasyim dan seterusnya. Itu jalur silsilah keturunan sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari orang Arab, dari keturunan Bani Hasyim, Al-Arabi Al-Hasyimi. Kemudian sebagaimana yang telah diwajibkan kepada kita semua, kepada kalian, wajib untuk taat kepada Allah dan pada Rasulnya. Bagaimana tajibu alaika ta'atu maulaka alladhi khalaqaka, tajibu alaika ta'atu rasulihil akram sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diwajibkan kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah, maka kita juga diwajibkan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah kalian, atau bertaatlah kalian, berbaktilah kalian untuk senantiasa mentaati segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Wa atii'ullah wa atii'ur rasul.
taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Kemarin sudah saya singgung, jadi termasuk ulil amri yang dimaksud itu dalam lingkup keluarga itu ada ayah anda, ada ibu kalian, ada orang tua kalian. Itu termasuk ulil amri minkum, termasuk pemimpin kalian di dalam rumah. Di dalam kelas ada wali kelas, atau di dalam kamar misalkan yang anak boarding ada ketua kamar, lurah kamar, atau dalam lingkup boarding ada organisasi IPSO, ada ketuanya dan seterusnya. Itu juga termasuk ulil amri minkum, pemimpin-pemimpin kalian, atau ustadz-ustadzah murabi-murabiyah yang mengampu kalian. Itu juga ulil amri minkum. Kalian juga diwajibkan untuk mentaati mereka semua. Kemudian bahkan diancam oleh Allah, wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima. Ada peringatan dan juga ada barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka ada pahala. Saya ulangi lagi. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima. Ini kita diperintahkan sekaligus kita dilarang. Wa may yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang mau mentaati Allah dan Rasulnya maka yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, kalian akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima, dan barang siapa yang mengingkarinya, yang berpaling tidak mau mentaatinya, maka yu'adzibhu 'adzaban alima, Allah akan memberikan siksa dengan siksaan, dengan hukuman yang sangat amat pedih. Itu yang sudah kemarin kita bahas. Ya bunayya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa fa kullu awamirihi wa nawahihi mustanidatun ila wahyi al-ilahi fa ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam min ta'atillahi jalla sya'nuhu. Jadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berkata atau keluar dari mulut beliau sesuatu yang sesuai dengan kehendak nafsunya, kecuali itu adalah wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka kita wajib hukumnya untuk mentaatinya. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah itu sebetulnya adalah dari perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita mentaati Rasulullah, maka sejatinya kita juga mentaati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun yang diperintahkan oleh Allah itu sejatinya adalah apa yang diperintahkan oleh Allah juga. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, andaikan jikalau kalian mengaku mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fattabi'uni, maka ikutilah perintah-perintahku. Kalau itu sudah kalian lakukan, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah pun akan memberikan kasih sayangnya kepada kalian, dan Allah akan memberikan ampunan kepada kalian atas dosa-dosa kalian yang telah lampau. Karena sejatinya innallaha ghafurur rahim, wallahu ghafurur rahim. Karena sejatinya Allah itu adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang.
Itu semuanya sudah saya bahas kemarin. Ini saya ulas saja biar kalian yang mungkin ketinggalan bisa mencatatnya, meresunya dan seterusnya. Sekarang saya lanjutkan di halaman 13 ya. Ya bunaya, ya bunaya, he anak lanang ingsun, he anak cilik ingsun. Ya bunaya, he anak lanang ingsun, he anak cilik ingsun. Layak mulu ora sampurno. Layak mulu ora sampurno apa imanul abdi, apa imannya seorang hamba. Layak mulu ora dianggap sampurno apa imanul abdi, apa imane kaulo, imannya seorang hamba. Layak mulu ora sampurno apa imanul abdi, apa imane hamba, imannya seorang hamba. Hatta yakuna sehingga ono sinten Allahu Allah, hatta yakuna sehingga ono sinten Allahu Allah, wa rasuluhu lan utusane Allah, wa rasuluhu lan utusane Allah, wa rasuluhu lan utusane Allah, ahabbu iku luweh den demeni, ahabbu iku luweh demenake, ahabbu iku luweh demenake ilaihi maring abdu, ilaihi maring abdu. Hatta yakuna sehingga ana sinten Allahu Allah, wa rasuluhu lan utusane Allah, ahabbu iku luweh den demeni atau luweh demenake ilaihi maring abdu, ilaihi maring hamba, ilaihi maring abdu atau hamba, mimma tinimbang perkara, mimma tinimbang perkara siwa huma kang sakliyane Allah dan rasulnya, mimma tinimbang perkara siwa huma kang sakliyane Allah dan rasulnya. Jadi iman seorang hamba ini dianggap tidak sempurna, sehingga mereka menganggap tidak ada yang melebihi dari Allah dan Rasulnya. Jadi kecintaan seorang hamba terhadap Allah dan Rasulnya itu tidak ada yang menandingi, tidak ada yang bisa menandinginya. Jadi mereka yang berhak untuk kita sembah Allah dan berhak untuk kita cintai Rasulullah, dan kita taati semua perintahnya, kita jauhi segala larangannya. Jadi iman seseorang itu dianggap tidak sempurna, sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika atau dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika atau dawuh sinten Rasulullah, sinten utusane Allah, sholat mugi-mugi paring rahmat ta'dim, mugi-mugi paring tambahe rahmat ta'dim sinten Allah alaihi ing atase Rasul, wa sallama lan paring keselamatan sinten Allah ing Rasul. Ngendikanipun Rasulullah pripun? La yu'minu ahadukum ora iman sapa ahadukum sapa salah siji sira kabeh, salah suwijine sira kabeh. La yu'minu ora iman sapa ahadukum sapa salah suwijine sira kabeh, hatta akuna sehingga ana sapa ingsun, hatta akuna sehingga ana sapa ingsun Kanjeng Nabi maksudnya. Hatta akuna sehingga ana sapa ingsun Kanjeng Nabi iku ahabbu iku luweh demenaken
Ahabu iku luwih demenaken. Ahabu iku luwih demenaken ilaihi maring abdu atau ahad. Ilaihi maring ahad. Ilaihi maring ahad. La yu'minu ora iman sapa ahadukum sapa salah suwijine sira kabeh. Hatta akuna sehingga ana sapa ingsun kanjeng Nabi iku akuna. Hatta akuna sehingga ana sapa ingsun kanjeng Nabi ahabba iku luwih demenaken ilaihi maring abd atau maring ahad min walidihi tinimbang saking wong tuane ahad. Min walidihi tinimbang saking wong tuane ahad. Min walidihi tinimbang saking wong tuane ahad. Wa waladihi lan anake ahad. Wa waladihi lan anake ahad. Wa waladihi lan anake ahad. Wan nasi lan menungso. Wan nasi lan menungso ajmaina hale sekabehane nas. Ajmaina hale sekabehane nas. Wan nasi lan menungso ajmaina hale sekabehane nas. Jadi iman seseorang hamba itu tidak akan sempurna kecuali mereka memprioritaskan Allah dan Rasulnya, menomorsatukan Allah dan Rasulnya sebelum yang lain-lainnya. Jadi yang harus didahulukan adalah Allah, kemudian Rasul, kemudian baru orang tua dan seterusnya. Itu jadi tidak dianggap sempurna iman seseorang sehingga mereka mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari apapun. Bahkan di sini min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, dibandingkan dari mencintai kalian terhadap orang tua kalian atau mencintai kalian kepada anak-anak kalian misalkan yang sudah punya anak, atau besok misalkan kalau sudah punya anak, ataupun wan nasi ajmain, ataupun orang-orang semuanya. Jadi yang pertama yang harus diprioritaskan, yang harus didahulukan adalah kecintaan kita kepada Allah, kemudian dengan para rasul. Baru setelah itu baru kedua orang tua, kepada anak, kepada keluarga, ataupun kepada teman, kepada saudara dan seterusnya. Jadi yang harus diutamakan itu adalah sinten Allah dan Rasul. Ada hadis yang mengatakan salatul man kunna fi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 orang, 3 kelompok, 3 golongan yang mana orang tersebut bisa merasakan lezatnya manisnya iman. Siapa orang tersebut? Salah satunya adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, yaitu orang yang senantiasa selalu cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari apapun. Tidak ada yang bisa membandingi. Kalau itu sifat atau perkara itu tertanam dalam diri Anda, maka kata Rasulullah di sini termasuk golongannya orang yang bisa merasakan lezatnya dan manisnya iman. Jadi iman di sini diibaratkan sebagai madu. Madu itu rasanya manis, tapi nek diombe wong loro, iku orang manis tapi malah pahit. Ya kira-kira sampai pengen waras atau pengen loro? Ya. Nek sampean pengen waras, iso ngrasakno manisnya dan lezatnya keimanan tadi yang diibaratkan madu, maka dadi wong sing sehat. Wong sing sehat itu sing pripun? Ahabbu ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Jadi Allah dan Rasulnya ini
apa namanya dicintai lebih dari segalanya. Jadi selalu menomorsatukan Allah, kemudian para Rasul dan seterusnya. Itu apa namanya? Jadi keimanan seseorang diibaratkan sebuah madu. Tapi madu itu pada dasarnya adalah manis. Tapi walaupun toh manis, kalau diminum oleh orang yang tidak sehat, maka itu dirasanya itu bukan manis tapi malah pahit. Biasanya wong nek loro diombeni apa wae kaya manis apa wae itu merasa ora enak, merasa pahit. Begitu juga halnya ini dalam apa namanya keimanan kita ini. Kalau kita mau apa namanya mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segalanya, maka kalian akan merasakan kelezatan dan manisnya iman. Tapi sebaliknya kalau kalian walaupun toh sejatinya manis, kalian akan merasakan pahit karena kalian telah menduakan Allah dan Rasulnya. Salatul mankur nafi wajad bihinna halawatal iman. Ada 3 golongan. Yang kedua, golongan yang kedua itu ayyuhibba al-mar'a aw la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang yang mencintai sesama ataupun membenci atau tidak mencintai sesama itu berdasarkan lillahi ta'ala, berdasarkan apa? Perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian mencintai ibu kalian, mencintai orang tua kalian, mencintai saudara kalian, mencintai teman-teman kalian, itu adalah perintah Allah. Maka itu yang kalian lakukan. Ataupun kalian membenci orang-orang yang musyrik, yang kafir dan seterusnya, itu juga perintah Allah. Jadi kalian mencintai sesuatu ataupun membenci sesuatu itu tidak ada lain kecuali Allah. Yang dijadikan landasan adalah Allah. Karena orang kok mergo serik secara personnya, orang kok mergo serik dengan kepribadiannya, bukan, tapi mergo diperintah oleh Allah. Itu. Dan yang ketiga itu adalah orang yang tidak menyekutukan Allah. Dia bahkan rela dibakar dengan panasnya api dibandingkan dia diperintahkan untuk menyekutukan Allah. Itu 3 golongan ini yang dijamin oleh Rasulullah, termasuk orang yang bisa merasakan manisnya iman. Semoga kita semuanya ini digolongkan menjadi orang mukmin yang benar-benar digolongkan oleh Allah dan Rasulnya menjadi hamba, menjadi hamba yang selalu taat dan bisa merasakan manisnya iman. Amin Allahumma amin. Itu la yakmulu imanul abdi hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi pelajaran ketiga ini sudah selesai. Kemudian masih ada waktu, saya lanjutkan ya. Ad-Darsul Rabi'. Ad-Darsul Rabi'u utawi pelajaran kang kaping sekawan. Pelajaran yang keempat. Ad-Darsul Rabi'u utawi pelajaran kang kaping papat. Ad-Darsul Rabi'u utawi pelajaran kang kaping papat. Iku fi huquqil walidaini, ing dalem nerangake pira-pira hae wong tuwa loro. Fi huquqil walidaini, ing dalem nerangake pira-pira hae wong tuwa loro. Jadi hak-hak orang tua dan kewajiban bagi kita untuk memenuhi hak-hak tersebut. Jadi pelajaran yang keempat ini menjelaskan tentang apa? Hukukul walidain.
hak-hak bagi orang tua atau kewajiban kita kepada orang tua. Itu hukukul walidain. Ya bunaya, hei anak lanang ingsun, hei anak cilik ingsun. Ya bunaya, hei anak lanang ingsun, hei anak cilik ingsun. Mahma takabbatta ing dalem semangsane ngrasa abot, ngrasa payah. Mahma takabbatta ing dalem semangsane ngrasa abot atau ngrasa payah. Ngrasa payah atau ngrasa abot minal masyaqqati bayane saking pira-pira kangelan. Minal masyaqqati bayane saking pira-pira kangelan. Minal masyaqqati bayane saking pira-pira kangelan. Kangelan fi khidmati abika. Fi khidmati abika ing dalem ngabekti atau apa jenenge? Ngladeni. Fi khidmati abika ing dalem ngladeni, nglayani. Fi khidmati abika ing dalem ngladeni atau nglayani bapak sira. Fi khidmati abika ing dalem ngladeni atau nglayani bapak sira. Wa ummika lan ibu sira. Wa ummika lan ibu sira. Wa ummika lan ibu sira. Fa inna huquqahuma mongko iku setuhune pira-pira hake wong tuwa loro atau walidain. Fa inna huquqahuma mongko setuhune iku pira-pira hake wong tuwa loro alaika ing atase sira. Fa inna huquqahuma mongko setuhune iku pira-pira hake wong tuwa loro. Fa inna huquqahuma mongko setuhune iku pira-pira hake wong tuwa loro alaika ing atase sira. Alaika ing atase sira. Alaika ing atase sira. Alaika ing atase sira iku fauqa dzalik iku sakdure mengkono-mengkono masaqah. Fauqa dzalik ing dalam sakdure mengkono-mengkono takabbata atau masaqah. Fauqa dzalik iku ing dalam sakdure mengkono-mengkono masaqah atau mengkono takabbata minal masyaqqat. Ad'afan mudha'afa. Ad'afan kelawan pira-pira tikelan. Ad'afan kelawan pira-pira tikelan. Mudha'afatan kang den tikel-tikelake. Mudha'afatan kang den tikelake. Mudha'afatan kelawan kang den tikelake. Ad'afan kelawan pira-pira tikelan, mudha'afatan kang den tikelake. Jadi kalau kalian merasa berat, merasa susah, merasa tidak mampu untuk khidmat, untuk mengabdi, melayani, untuk berbakti, mematuhi kepada kedua orang tuanya sampean, bapak dan ibu kalian, maka sebetulnya
hak-hak mereka atas kalian itu sungguh sangat berat sekali dibanding apa yang kalian rasakan. Bahkan ad'afan mudha'afah, berlipat-lipat ganda. Ad'afan mudha'afah. Kalau kalian merasa susah, merasa berat, merasa tidak mampu melayani orang tua Anda, berbakti kepada orang tua Anda, mematuhi dan mentaati perintah orang tua Anda, maka sebetulnya beban, kewajiban orang tua Anda terhadap kalian itu sebetulnya lebih jauh berat dibandingkan apa yang kalian rasakan. Berlipat-lipat ganda. Berlipat-lipat ganda. Bagaimana susah payahnya orang tua kalian, mulai dari kecil orang tua kalian membesarkan kalian hingga sampai seperti sekarang menjadi orang yang sempurna, menjadi orang yang sudah dewasa, orang yang berpendidikan, terpelajar dan seterusnya. Bagaimana susah payahnya merawat, mendidik, mengasuh kalian mulai sejak lahir. Orang tua kalian memeras keringat, membanting tulang, semuanya itu usaha untuk memenuhi kebutuhan kalian, untuk membahagiakan kalian. Karena bagi mereka orang tua, kebahagiaan yang paling berharga itu adalah ketika melihat anaknya bahagia, melihat anaknya apa? Melihat anaknya tumbuh dengan sehat secara fisik, secara rohaninya, secara ruhaniyahnya, seperti yang kemarin itu, yang awal-awal itu, ya suruh an arota sahihal binyah wa qawiyal idrak wa zakiyal fuad dan seterusnya itu hal yang paling membanggakan bagi orang tua kalian. Maka segala upaya dan jerih payahnya orang tua kalian itu semuanya diberikan sepenuhnya untuk kebahagiaan kalian, untuk kemaslahatan kalian, Maka sampean wajib nopo khidmah, taat, bekti terhadap orang tua. Ini perintahnya sinten? Perintah Kiai Musoneh ketika memberikan wasiat. Ya, kalian diberikan wasiat kepada oleh Kiai Musoneh. Jadi ketika Anda merasakan, jadi misalkan kalian mengeluh, diperintah ngopo ngeluh, diperintah ngopo madoni, dikongkon ngopo malah ngunggahi dan seterusnya. Kalau kalian merasa berat melakukan atau untuk khidmah, untuk taat, untuk mematuhi perintah-perintah orang tua kalian, maka sebetulnya beban yang ditanggung oleh kedua orang tuanya kalian jauh lebih berat dibandingkan apa yang kalian rasakan. Apa yang kalian rasakan. Bahkan berlipat-lipat ganda. Beratnya wong tua ngrumat sampean. Misalkan isih cilik ngompol didusi bengi tengah wengi nangis, rila ora turu 24 jam penuh gara-gara sampean. Itu kasih sayangnya orang tua terhadap anaknya. Tidak ada yang bisa menandingi, dan kalian tidak akan pernah bisa menemukan seseorang yang kasih sayangnya melebihi dari kasih sayang kedua orang tuanya sampean. Ini yang sampean harus perhatikan betul. Kalian harus berbakti kepada orang tua. Kalian sudah memberikan apa kepada orang tua? Maka inilah saatnya kalian untuk berbakti, mengabdi kepada orang tua kalian. Dengan apa? Nuruti perintah orang tuanya sampean. Dikon belajar, kon sinau. Ojo dolan, ning omah wae, Pokoke anut. Nggih, niku. Fala taqul lahumma ufin
Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Niki ayat Al-Qur'an. Fala taqul lahuma mongko aja ngucap sira. Fala taqul lahuma mongko aja ngucap sira. Fala taqul lahuma mongko aja ngucap sira lahuma maring wong tuwa lorone sampean. Lahuma maring wong tuwa lorone sampean. Aja ngucap uffin ing kata-kata uff. Uff niku halah ataupun kalimat-kalimat yang senada. Fala taqul mongko aja ngucap sira lahuma maring wong tuwa lorone sampean. Lahuma maring abawan atau walidain. Fala taqul mongko aja ngucap sira lahuma maring walidain uffin ing pengucap kang ala. Uffin ing pengucap kang ala atau ngucap halah dan seterusnya. Wala tanhar lan ojo bentak-bentak sira. Wala tanhar lan ojo bentak-bentak sira huma ing wong tuwa lorone sampean. Huma ing wong tuwa loro ira atau walidain. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wa qul lan ngucap sira lahuma maring wong tuwa loro. Lahuma maring wong tuwa loro. Wa qul lan ngucap sira lahuma maring wong tuwa loro qawlan kelawan ucapan kariman kang mulya. Qawlan kelawan ucapan atau qawlan kelawan pengucap kariman kang mulya. Kalian dilarang. Fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kalian berkata kotor, berkata hus, berkata halah, berkata dan seterusnya. Wala tanharhuma dan ojo sampai wani-wani sampean semuanya ini bentak karo wong tuane sampean. Wala tanharhuma. Wa qul lahuma qawlan karima dan berkatalah dengan tutur kata yang santun, dengan tutur kata yang mulia, dengan tutur kata yang sopan dan seterusnya. Ya. Fala taqul lahuma uffin fala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan ngomong-ngomong sing kasar, apalagi sampai membentak, apalagi sampai pernah menyakiti, memukul dan lain sebagainya. Itu menyakitkan sekali. Misalkan wong tuwa nek sampean ora ridho karo sampean. Karena ridho Allah biridul walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Apalagi terhadap seorang ibu, terutama ibu biasanya sing diwaneni anak-anak. Ya, biasanya ibu. Karena ibu itu mempunyai kasih sayang yang luar biasa kepada anaknya. Mempunyai luar biasa. Nggak bisa dibayangkan, nggak bisa diutarakan dengan kata-kata untuk menggambarkan kasih sayang mereka. Nggak ada kata-kata yang pas. Mereka saking kasih sayangnya mereka. Maka kalian harus berbakti, harus khidmah, mengabdi kepada mereka berdua. Nah, itu karena itu adalah hak beliau, haknya orang tua, kewajiban kita semua. Maka ini perlu diperhatikan betul. Maka saya ulang-ulangi terus ini, masalah orang tua itu penting. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kemudian wahfid lahuma janahal dzulli minar rahmah. Wahfid lan nundukaken sira. Wahfid lan nundukaken sira. Wahfid lan nundukaken sira. Jadi diperintahkan untuk menunduk. Wahfid lan nunduk sira.
wahfid lan nundukno sira atau ngasorno sira lahuma maring wong tuwa loro lahuma maring wong tuwa loro apa yang ditundukkan janahal dzulli ing suwiwine keinangan wahfad lahuma janahal dzulli minar rahmati arae mergo krana welas minar rahmati krana arae welas karena kasih sayang wakul lan ngucapo sira ing pengucap rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira wakul lan ngucapo sira atau donga sira Rabbi duh pangeran ingsun Rabbi ing pengucap Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbi duh pangeran ingsun irham mugi-mugi paring kawelasan panjenengan huma ing wong tuwa loro Rabbi duh Gusti atau duh pangeran ingsun irham mugi-mugi paring kawelasan panjenengan huma ing wong tuwa loro kama rabbayani kaya uliye didik ngasuh merawat ya kama rabbayani kaya uliye mengasuh ni ing ingsun kama rabbayani kaya uliye ngasuh sinten wong tuwa loro ni ing ingsun shaghira hale ing dalem wektu isih cilik jadi kalian selain diperintahkan selain dilarang berkata-kata kasar fala taqul lahuma ufin apalagi bahkan membentak wala tanharuma apalagi sampai menyakiti secara fisik, berani mukul dan lain sebagainya, itu idahnya sangat luar biasa. Ya, wakul lahuma qaulan karima, tapi berkatalah bertutur kata yang santun, bertutur kata yang lembut kepada kedua orang tua kalian. Wakul lahuma qaulan karima, dengan ucapan tutur kata yang santun, yang lembut, yang mulia kepada orang tua kalian. Dan kalian diperintahkan untuk merendahkan diri kepada kedua orang tuanya kalian. Maksudnya nunduk itu kalian karena sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang kalian kepada orang tua, sampean nunduk manut. Wahfad lahuma janahal dzulli itu maksudnya ngoten. Kalian diperintahkan untuk nunduk untuk sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang kalian kepada orang tua kalian. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kalian nek bar salat minimal ndongakno karo wong tuane sampean. Rabbil firli liwalidayya rabbil firli dunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu bentuk kasih sayang kalian kepada orang tua. Iso nek bar salat ndongakno karo wong tuane sampean. Dene Rabbil firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil fir, ya Allah, semoga Engkau ampuni segala dosa-dosaku. Rabbil firli dunubi wali walidayya, dan dosa-dosa orang tuaku. Warhamhuma, dan kasihilah mereka kedua orang tuaku. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah mau merawat, mengasuh, mendidikku pada waktu aku saat kecil. Itu doa untuk mendoakan orang tua. Semoga
kita selalu ingat kepada orang tua kita, selalu mendoakan kepada orang tua kita, berbakti, hikmah, taat kepada orang tua kita. Jangan sampai berkata kasar, jangan sampai membentak-bentak dan seterusnya. Itulah akhlakul karimah, itulah akhlak yang terpuji, itulah bentuk kasih sayang kita kepada orang tua. Karena kasih sayang orang tua yang telah dicurahkan kepada kita semua, kita tidak akan pernah bisa membalasnya. Sepayah-payahnya atau seberat-beratnya atau sebanyak-banyaknya apa yang kita lakukan kepada orang tua itu tidak akan pernah sebanding dengan apa jerih payahnya orang tua yang telah diberikan kepada kalian semua. Maka saya berpesan, jangan sampai kalian ngelarang hati orang tua sampai, terutama ibu kalian, udah sampai ngelarang hatinya orang tua sampai. Bahkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jadi surga itu diibaratkan di bawah telapak kaki ibu. Itu yang mereka kasih sayangnya orang tua, terutama yang kepada ibu kalian itu sangat luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Maka ini pesan saya untuk kalian semuanya, untuk inilah momen yang tepat untuk membalas budi kepada orang tua kalian. Karena di hari seperti ini, di bulan yang suci ini, kita memperbanyak amal-amal yang baik, amal-amal soleh, berbakti kepada orang tua. Kira-kira kita sudah memberikan kado terindah buat orang tua kita apa? Kita sudah bisa membuat tersenyum berapa kali kepada orang tua? Sudah berapa banyak amalan yang bisa membanggakan dan membahagiakan orang tua kita? Itu yang harus kita perhatikan betul. Ya bunaya untuk ilatifli as-saghir, wallahu a'lam bishawab. Untuk pertemuan kali ini saya cuma sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang pas atau tidak berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.